Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak yang Ibu banggakan, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh siapa? Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apa kabar hari ini? Senang semuanya? Senang. Perasaannya harus senang ya, setiap hari, setiap saat. Ya, hadir semua? Hadir. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita melaksanakan pembelajaran supaya proses pembelajarannya berjalan dengan lancar? Silakan. Ngobrol dalam kelas, Bu. Betul, terima kasih Zaidan. Jangan ngobrol di dalam kelas ya, supaya suaranya juga terdengar oleh semua. Selain itu, silakan Rahma. Menjaga kerukunan antar teman sekelas. Betul, itu juga sangat penting. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak memegang ponsel saat tidak dibutuhkan. Itu yang paling penting. Ponselnya disimpan dulu supaya fokus pembelajaran kita benar-benar terjaga. Ada lagi? Apa ya kira-kira yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terganggu dengan hal lain belajarnya? Apa? Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Nah, nanti kita akan diskusi, semuanya diharapkan berperan aktif. Terima kasih. Boleh Ibu minta satu orang untuk membacakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati hari ini? Silakan Iman. Boleh dengan suara yang jelas ya Iman. Kesepakatan kelas selama pembelajaran untuk mendukung terciptanya suasana kelas yang efektif dan kondusif sejalan dengan prinsip disiplin positif. 1. Menyimak dan mendengarkan dengan seksama penjelasan dari guru, dan saat teman atau kelompok lain berbicara atau menyampaikan pendapat, siswa diharapkan untuk mendengarkan dengan sikap terbuka dan penuh perhatian. 2. Berpartisipasi aktif dalam diskusi, memberikan pendapat dengan sopan, mengajukan pertanyaan, dan menghargai pendapat teman. 3. Berkolaborasi dalam kelompok, bekerja sama dalam kelompok, membantu teman yang kesulitan, saling menghargai dan memberikan kontribusi. 4. Menjaga kedisiplinan dan ketertiban, tidak berbicara tanpa izin, mengikuti waktu yang ditentukan, dan menjaga kebersihan, tidak bermain ponsel atau melakukan hal lain yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Terima kasih. Menggunakan waktu pembelajaran dengan sebaik-baiknya, tidak menunda tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan. 5. Melakukan refleksi diri. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa bisa merefleksi apa yang telah dipelajari, hal-hal yang belum dipahami, dan cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, mengidentifikasi perilaku yang perlu diperbaiki. 6. Menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. Nah, jangan lupa poin ke-6 harus menyelesaikan tugas dengan Tanggung jawab. sepakat? Sepakat. Baik, kalau sudah sepakat semuanya, kita akan mulai. Tapi sebelumnya Ibu ingin tahu dulu semangatnya dengan tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, itu artinya kalian sudah siap untuk belajar ya. Tapi masih ingatkah kalian hal-hal yang sudah kalian pelajari sebelum kita masuk ke materi hari ini? Sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Ya, Devina silakan. Saya sudah mempelajari tentang mengidentifikasi paragraf, deskripsi, dan eksposisi. Betul, terima kasih. Masih ingat ya, deskripsi dan eksposisi. Deskripsi dan eksposisi. Apa ya itu deskripsi? Ada yang mau menjelaskan?
Silakan Rahma. Paragraf yang menggambarkan suatu keadaan secara rinci sehingga pembacanya dapat membayangkan apa yang diamati. Bagus, terima kasih Rahma. Kalau eksposisi apa? Silakan Putra. Menjelaskan sebuah informasi tentang suatu hal. Informasi tentang suatu hal. Wah, pintar-pintar semua. Jadi bisa kita simpulkan atau kita bisa bedakan paragraf deskripsi dan eksposisi itu adalah, kalau paragraf deskripsi menggambarkan suatu keadaan. Kalau paragraf eksposisi menjelaskan sebuah informasi. Jadi bedanya kalau deskripsi itu menggambarkan ya, kalau eksposisi itu menginformasikan suatu objek. Good, terima kasih. Jadi kalian sudah tahu kenapa ya? Kalian ini kan teks laporan hasil observasi. Kenapa kalian harus tahu paragraf deskripsi dan eksposisi? Karena dalam teks laporan harus terdapat paragraf. Betul, terima kasih Au. Kalau begitu kita akan masuk pada materi pembelajaran kita kali ini. Ada yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Silakan Alifah. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mengungkapkan gagasan melalui teks laporan hasil observasi yang ditulis sesuai kaidah. Betul. Jadi kegiatannya apa saja yang harus kita lakukan hari ini? Menulis laporan hasil observasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Berdiskusi bersama. Baik, kita akan melaksanakan observasi. Tentunya kita akan mengamati sesuatu atau objek yang harus kita amati. Setelah itu kita akan melaksanakan diskusi. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Baik, Ibu ingin tahu dulu kesiapan kalian. Nah, pernahkah kamu menulis teks laporan hasil observasi dengan menggunakan fakta dan data sebagai sumber pengembangan ide? Pernah tidak? Pernah. Fakta dan data. Fakta itu apa ya? Silakan, Rahma. Hal yang berdasarkan kenyataan atau benar-benar. Oke, sesuatu hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Betul, setuju? Kalau data itu apa? Silakan. Data merupakan kumpulan informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Benar dan nyata ya, keterangan informasi. Kalau kalian tahu data itu berupa apa saja ya? Bisa berupa angka, betul. Bisa berupa. Oke, baik. Paham ya fakta dan data. Contohnya, fakta yang sedang saat ini atau peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Contoh fakta. Misalnya, silakan ada yang memberikan contoh fakta. Silakan. Perang Israel dan Iran. Oh ya, itu fakta ya. Berarti peristiwa yang benar-benar terjadi. Terima kasih Zaidan. Ada yang mau memberikan contoh data? Ada yang memberikan contoh data? Silakan Rahma. Sekolah kita yaitu SMPN Negeri 2 Tanjung Sari adalah sekolah berketahanan iklim dan memiliki toilet yang sangat bersih. Bagus, terima kasih Rahma. Itu artinya kalian sudah bisa membedakan fakta dan data. Benar ya, informasinya valid. Itu adalah data. Nah, Ibu punya contoh teks laporan hasil observasi. Baik, bisa kalian lihat? Sudah jelas? Sudah. Teks laporan hasil observasinya, judulnya apa? Pupuk organik. Pupuk organik. Kalian tahu pupuk organik? Tahu. Pupuk organik itu yang seperti apa? Hasil rekayasa tanaman.
hasil rekayasa pupuk organik itu seperti apa? Pernah nggak kalian melihat pupuk organik? Atau misalnya pernah nggak kalian disuruh oleh orang tua untuk membeli pupuk organik? Pernah? Oke. Tapi kita lihat dulu ya. Ingat, dalam menulis teks laporan hasil observasi, hal yang harus kalian perhatikan yaitu mengenai apa? Struktur apa? Betul. Kita lihat dulu. Pada paragraf ke-1, siapa yang mau membaca? Kita pilih ya dari kelompok. Ini sudah tahu nama kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini kelompok apa? Detektif objek. Oke, siap? Siap. Ini kelompok? Teks terstruktur. Oke, siap? Siap. Ini kelompok? Fakta hunter. Fakta hunter. Mana suaranya? Siap. Kurang keras. Siap. Kelompok? Bahasa baku squad. Siap? Siap. Ya, kita pilih siapa yang akan membacakan paragraf ke-1 ya. Baik. Jeng jeng jeng. Hap. Bahasa baku squad. Silakan baca paragraf ke-1 bersama-sama ya. Ya. Pupuk organik. Pupuk organik adalah hasil rekayasa pertanian. Pupuk ini berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Teknologi pupuk organik ini telah berkembang pesat. Pupuk organik penting karena pemakaian pupuk kimia banyak menimbulkan masalah. Sebagai contoh, pupuk kimia dapat menyebabkan rusaknya ekosistem, hilangnya kesuburan tanah, masalah kesehatan, hingga masalah ketergantungan petani terhadap pupuk. Terima kasih kelompok Bahasa Baku Squad. Wow, semangatnya luar biasa. Paragraf ke-1, ada yang mau memberikan pendapat kira-kira bagian struktur apa? Silakan Zaidan. Pembukaan. Bagian pembukaan. Mengapa pembukaan? Siapa yang mau menambahkan silakan? Baik, objek yang diamatinya apa? Betul, bagian pembukaan. Yeay, hebat. Ya, selanjutnya siapa yang akan membaca paragraf kedua? Silakan kita pilih dari kelompok detektif objek. Silakan dibaca. Boleh berdiri supaya lebih semangat. 1 orang boleh? Mau 2 orang? Oh ya, ya udah semua aja berdiri di tempatnya masing-masing. Ya. Ya. Pupuk organik memiliki beberapa jenis dan varian berdasarkan bahan baku. Metode pembuatan dan wujudnya dilihat dari bahan baku. Pupuk organik dapat berasal dari kotoran hewan atau campuran. Berdasarkan metode pembuatannya, terdapat beberapa jenis pupuk organik, yaitu kompos dan lokasi dilihat dari granulat tablet. Baik, terima kasih. Objek detektif objek ya. Kira-kira ini termasuk pada struktur bagian apa? Silakan Naura. Bagian isi. Ada yang mau menambahkan? Betul. Bagian? deskripsi bagian. Betul, deskripsi bagian atau isi ya. Jadi paragraf kedua dan ketiga termasuk deskripsi bagian atau isi. Kira-kira mengapa bagian ini termasuk pada bagian tersebut? Silakan, Naura lagi. Di paragraf kedua ada
Dikuatkan lagi di paragraf 3 ada tentang data dan fakta tentang pupuk organik. Ya, disajikan data dan fakta ya. Baik, ada yang mau menambahkan? Silakan. Silakan. Dikuatkan. Di paragraf ketiga terdapat Ya. data yang mengatakan bahwa jika padi ditanam menggunakan Betul. pupuk organik dapat tumbuh 45 cm lebih tinggi dari Baik, ya. Ada data ya yang disajikan atau dideskripsikan pada paragraf ketiga. Jadi pada bagian isi tersebut sangat jelas ya tergambar mengenai jenis-jenis dan varian dari pupuk organik. Kemudian datanya juga sudah jelas ya. Baik, selanjutnya siapa yang mau membaca paragraf terakhir dari kelompok? Silakan Iman. Boleh dibaca? Berdiri. Manfaat air pupuk organik Sangat baik. sangat baik untuk Kesehatan. manusia sebab sesuai namanya pupuk organik Pupuk organik tersusun dari bahan-bahan organik yang sama dengan tubuh manusia. Artinya dengan bahan yang lebih alami, pupuk organik tentu lebih aman bagi manusia. Nah, paragraf terakhir ini merupakan bagian struktur apa? Siapa dulu? Baik, Desri? Penutup. Ya, kenapa penutup? Karena? Ya, silakan. Ada kesimpulannya dari objek yang diamati. Oh, jadi Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Ada apa saja? Satu bagian? Pembuka. Kedua? Ketiga? Jadi itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian menulis teks laporan hasil observasi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya, nah, kira-kira apa yang dijelaskan penulis dalam teks LHO tersebut? Silakan. Tadi kita sudah baca ya secara keseluruhan teks laporan hasil observasi. Nah, apa yang dijelaskan? Silakan. Boleh? Pengertian. Betul. Tepuk tangan. Terima kasih Aulia. Nah, jelas ada hal-hal yang harus dipersiapkan ya ketika kita akan menulis teks laporan hasil observasi. Apa yang harus kita lakukan sebelum menulis? Mengamati cara bekerja pupuk organik. Mengamati. Betul. Serta menebak informasi dan kesimpulan dari objek yang diamati. Baik, terima kasih Naura. Ibu rasa kalian sudah paham ya apa yang harus kalian lakukan. Untuk itu kita akan masuk pada langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Kira-kira langkah-langkahnya satu, apa yang harus dilakukan? Tentukan objek yang diamati. Tentukan dulu. Apa ya kira-kira objek yang akan kita amati? Yang kedua, lakukan pengamatan secara langsung dan catat semua informasi. Betul. Amati, kemudian catat ya hal-hal atau informasi yang relevan. Yang ketiga, Kelompokkan data yang diperoleh berdasarkan struktur. Ingat, harus ada data dan dikelompokkan. Selanjutnya, tulis laporan berdasarkan struktur yang telah betul. ditentukan. Strukturnya ingat ya, ada bagian apa? Selanjutnya, Periksa kembali laporan untuk memastikan tidak ada masalah dan informasi yang disampaikan sudah akurat. betul. Mudah tidak? Mudah kalau kita mengikuti langkah-langkah yang sudah kita pahami ya. Baik, kalau begitu Ibu ingin
tahu dari kelompok Teks terstruktur. kelompok Bahasa baku squad. kira-kira kalian amati lingkungan sekolah kita. Kalian berada di sini sudah berapa lama? Oke. Kira-kira ada tidak objek yang sangat menarik untuk kalian amati? Ada. Boleh Ibu tahu dari kelompok detektif objek mau mengamati apa? Bawang daun. Tanaman bawang daun yang ada di sekolah. Baik, kita ada banyak tanaman bawang daun ya yang bisa kita amati. Kelompok teks struktur akan mengamati apa? Jajanan siswa yang ada di sekolah. Boleh. Kelompok hunter squad, hunter fakta hunter. Baik, ada ekobrik. Ekobrik itu apa? Itu menarik untuk kita amati ya. Selanjutnya dari kelompok akan mengamati apa? Pemanasan global. Pemanasan global. Menarik ya, itu yang sangat up to date ya. Perlu kita observasi. Baik, kalau begitu tim Detektif objek. Siap. tim Teks terstruktur. Siap. tim Fakta hunter. Siap. Bahasa baku squad. Siap. Tapi sebelum kita mengamati dan mengobservasi objek yang akan kita amati, ada peraturan pengamatan di luar kelas. Yang pertama, pengamatan dilakukan selama 10 menit. ya, kalian harus memanfaatkan waktu itu dengan baik ya, dengan mengamati objek yang telah ditentukan. Yang kedua, Siswa yang selesai melakukan pengamatan dengan kembali ke tempat. ditentukan waktu 10 menit. Nah, skornya Ibu tambah 20 kalau kalian mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu. Jadi efektifkan waktunya sebaik mungkin. Yang ketiga, Jangan meninggalkan area pengamatan yang telah ditentukan. sesuai dengan objek pengamatannya masing-masing. Yang keempat, Setelah waktu pengamatan habis, semua siswa harus segera kembali ke kelas dan menulis laporan hasil pengamatannya. yang kelima, Bersikap sopan dan tidak merusak lingkungan sekitar. betul, jaga etika dan sopan santun ketika kalian sedang melaksanakan pengamatan, ketika kalian bertemu dengan guru dan siapapun harus bersikap sopan. Silakan kalian melakukan pengamatan sekarang. Keliling. Jangan dulu kemana-mana sebelum Ibu keliling ke tempat masing-masing ya. Ya, iya. Satu lagi mananya? Pemanasan global ya. Bu, sana kata Alipo perlu jajan. Bu, ini LKPD-nya sayang, silakan diisi. Baik, kalian mengamati mengenai apa? Pemanasan global. Pemanasan global. Informasi yang kamu dapatkan dari mana? Dari YouTube. YouTube, video pembelajaran atau sumber informasi lain ya. Silakan dilanjutkan.
Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ini bawang daun ya. Biasanya kalian masak suka pakai bawang daun? Suka. Buat apa kira-kira bawang daun? Martabak. Martabak. Enak nggak kalau martabak asin? Martabak telur tanpa bawang daun enak nggak? Enggak. Selain itu buat apa aja? Nasi goreng. Ini termasuk jenis apa sih bawang daun sebenarnya? Nah, carian. Apa ya? Cari ya. Boleh kalian cari di berbagai sumber informasi lainnya untuk mendeskripsikan dan menginformasikan mengenai bawang daun sebagai objek pengamatan ya. Oke, sip. Silakan dilanjutkan ya. Iya. Apa? Nah, ini yang ekobrik ya? Oke, ada ekobriknya tidak? Oke. Yang ekobrik, boleh dilihat. Wah, ya, ini ekobrik siapa? Ini bikinan dari kelas. Ya, bagus. Kira-kira apa yang perlu dideskripsikan untuk laporan hasil observasi? Mengenai apa itu ekobrik? Betul. Fungsinya untuk apa? Ya. Dan Paragraf pertama itu harus ada pengertian. iya, pengertian di bagian pembuka ya, pengertian dari ekobrik itu apa sih? Yang bagian selanjutnya deskripsi isi ya, deskripsikan. Paragraf terakhir penutup, berikan kesimpulan manfaatnya dan sebagainya. Silakan ditulis ya. Mana itunya LKPD-nya? Topik laporannya mengenai apa, tujuannya dan selanjutnya. Oke. Terus hasil ekobrik bisa dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai contohnya Kursi, apalagi? meja, betul. Ada nggak contoh-contoh hasil karya ekobrik yang kalian buat? Ada ya? Di lingkungan sekolah ada nggak kalian lihat? Ada ya. Dibuat apa aja? Hai, halo. Kalian sedang mengobservasi apa? Sedang mengobservasi Pujasi, pusat jajanan siswa. Kira-kira apa yang bisa menggambarkan tempat ini? Informasi apa saja yang bisa kalian sajikan? Ya. Oke, ada apa aja di sini? ada Tapi masih tutup ya, belum buka ya. Ada apa aja di sini? Kalian bisa suka jajan di sini? suka. Kenapa sih Pujasi harus, kenapa di sekolah harus ada Pujasi? Gak bisa jajan. Tapi yang harus diingat Pujasi itu harus apa? Bersih, harus higienis, makanannya harus sehat. Ya. Nah, kira-kira apa yang harus kalian informasikan untuk laporan hasil observasinya mengenai Pujasi ini? Tempatnya yang bersih, ada banyak pedagang, Ya, dan tersedia fasilitas tempat duduk. betul, bagus. Dan jangan lupa harus menggunakan apa? Batu cat. Bawa piring dan cangkir. Untuk apa? Untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Tuh, ya. Jadi sekolah kita bersih dari sampah plastik. Silakan dilanjutkan ya. Kalau sudah selesai langsung ditulis laporannya dan di kelas kita presentasikan.
Baik, anak-anak, kalian sudah mengobservasi objek yang sudah kalian pilih. Bagaimana perasaannya? Senang, rame. Ada hal-hal baru yang kalian temukan saat mengobservasi? Alhamdulillah. Nanti silakan data yang kalian kumpulkan tulis dalam bentuk laporan hasil observasi. Sekarang Ibu beri waktu untuk menulis sekitar berapa? 10 menit lah ya. Baik. Setelah itu kita akan presentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Ada kesulitan tidak? Tidak, ya. Ada kesulitan tidak? Baik. Ini mengenai ekobrik ya yang sudah kalian tadi lihat dan amati. Ya. Silakan kemudian nanti ditulis juga refleksinya ya. Untuk kelompok teks terstruktur gimana? Ada kesulitan tidak? Ada yang ditanyakan? Mengamati apa? Pusat jajanan siswa. Kalian suka jajan tiap hari ke sana ya? Paling suka jajan apa? Jajan cireng. Nah, terinspirasi nggak kira-kira bikin cireng itu seperti apa? Senang ya makanan cireng, tapi jangan lupa makanannya harus yang sehat-sehat, yang bersih dan sehat-sehat. Sudah sampai mana? Topik laporannya, tujuan pembuatan laporan juga ditulis. Baik, yang ini sudah sampai mana? Data yang ditemukan. Data yang ditemukan. Ada yang sulit tidak? Tidak. Ya, mudah ya. Senang ya hari ini? Senang. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu-ragu, silakan langsung saja tanyakan ya, atau didiskusikan terlebih dahulu. Nanti silakan ditanyakan pada Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah selesai? Jangan lupa, ada bagian apa? Pembukaan, isi, dan penutup. Nah, harus ada deskripsi juga, ada informasi yang disampaikan. Bertanya. Oke, boleh ditulis. Ya, bagus. Roll action. Okay. Ya, bagus. Ya, boleh. Bagaimana Syifa? Sesuai dengan kebutuhan informasi yang kamu dapatkan. Kalau idealnya itu kan ada berapa bagian? 3 ya, harus ada bagian apa? Pembuka, isi, penutup. Nah, kalau informasi yang kalian sajikan ternyata butuh beberapa paragraf, deskripsi bagiannya bisa lebih dari 1 paragraf, oleh 2 paragraf atau 3 paragraf. Ya, nah jangan lupa paragraf ke-1 itu intinya ada pembuka, bagian deskripsi isi boleh beberapa paragraf, dan harus ada bagian penutup. Jadi bisa lebih dari 3 paragraf. Ya,
Jelas? Terima kasih, Oke. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan, El. Kami sudah selesai. Tuh. Cuman ini kira-kira Ibu kesimpulannya ada yang harus direvisi lagi atau Baik, Ibu. sudah seperti itu, Bu? Ini mengenai ekobrik ya. Kesimpulannya apa ini? Diharapkan hasil observasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak untuk lebih aktif dalam mempromosikan dan mengembangkan penggunaan ekobrik. Baik, ada manfaat ya yang disampaikan. Kenapa kita harus membuat ekobrik? Manfaatnya ada tidak di sini? Boleh, ini harapan, mungkin lebih memperkuat. Kamu bisa, ini ada solusi juga ya. Di bagian paragraf isi solusi ramah lingkungan untuk mengatasi permasalahan ini. Betul, ini sudah bagus ya. Ada harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak. Jadi ada hal-hal yang perlu orang lain ketahui ya mengenai ekobrik itu. Mungkin orang-orang yang belum tahu mengenai. Baik, sudah selesai? Sebelum itu Ibu ingin cek dulu semangatnya dengan cara, masih ingat? Ice breaking yang bersedia. Siap, door. Tapi Ibu akan menyebutkan dulu satu kelompok, semuanya berdiri. Kemudian nanti kelompok yang berdiri menyebutkan kelompok lain. Seperti contoh, ini kelompok Fakta Hunter. Nah, sambil berdiri ya. 1, 2, 3. Fakta Hunter. Bersedia. Ya, bersedia, siap, door. Sebut satu kelompok. Ya, 1, 2, 3. Fakta Hunter. Bersedia. Ya, betul, berdiri. Bersedia. Bersedia, siap, doornya bareng-bareng. Panggil satu kelompok. Fakta Hunter. Bersedia. Betul. Siapa? Kelompok mana yang mau kalian panggil? Detektif objek. Kurang semangat. Sekali lagi, Fakta Hunter. Bersedia. Detektif objek. Ya, langsung ya. Jadi otomatis jangan sampai ada jeda. Semuanya berdiri ketika door. Ketika door semuanya berdiri dan door semuanya. Ya. 1, 2, 3. Fakta Hunter. Bersedia. Door. Detektif objek. Bersedia. Siap. Door. Panggil satu kelompok. Ini Bu, bahasa aku squad. Oke, ulangi. Belum kompak. Detektif objek. Bersedia. Siap. Door. Bahasa baku squad. Bersedia. Siap. Door. Ulangi, belum lengkap. Ya. Bersedia. Siap. Door. Bahasa baku squad. Bersedia. Siap. Door. Baik struktur. Bersedia. Siap. Door. Fakta Hunter. Bersedia. Door. Bersedia. Siap. Door. Detektif objek. Bersedia. Door. Teks struktur. Baik. Siap. Door. Bersedia. Siap. Oke, tepuk tangan. Semangat ya. Nah, saatnya sekarang kita presentasi. Kira-kira kelompok mana yang akan maju ke depan? Kita pilih sesuai dengan spin. Siapakah yang akan maju ke depan? Kelompok Fakta Hunter. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Fakta Hunter. Silakan. Nanti siapkan beberapa pertanyaan dari masing-masing kelompok untuk bertanya ya.
Boleh siapkan pertanyaan. Ya, yang ini juga boleh siapkan pertanyaan. Ya. Yang ini juga boleh siapkan pertanyaannya nanti untuk kelompok fakta hunter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengajar akan membahas mengenai update nanti yang mengenai yaitu ekobrik. Topik laporan. Ekobrik adalah bank sampah plastik yang terbuat dari bekas botol aqua. Tujuan membuat laporan mengenai ekobrik ini yaitu sebagai bentuk rasa kepedulian dan seruan akan menindak kebersihan. Data yang ditemukan, hasil observasi ekobrik menunjukkan bahwa metode ini memiliki banyak manfaat, baik untuk lingkungan maupun masyarakat. Ekobrik dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah sampah plastik dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Ekobrik merupakan sebuah lokasi yang memanfaatkan botol bekas yang diisi dengan sampah plastik yang dimasukkan botol lalu dilakukan. Metode ini menawarkan solusi ramah lingkungan untuk mengatasi permasalahan sampah. Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin Suaranya boleh lebih suaranya. Dan hanya sebagian kecil yang didaur ulang. Ekobrik sebuah inovasi yang memanfaatkan botol plastik bekas yang diisi dengan sampah plastik yang dijelaskan, menawarkan solusi ramah lingkungan untuk mengatasi permasalahan ini. Diharapkan hasil observasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak untuk lebih aktif dalam mempromosikan dan mengembangkan penggunaan ekobrik. Baik, terima kasih. Silakan, barangkali ada temannya yang mau mengajukan Ya, pertanyaan. dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa kelompok fakta hunter tertarik untuk membahas objek ekobrik? Kami tertarik untuk membahas objek mengenai ekobrik karena ekobrik itu salah satu program yang berhasil dan kami ingin tahu fungsi apa saja fungsi ekobrik, bagaimana cara membuatnya, dan ekobrik itu bisa memberi dampak seperti apa. Baik. Bagus ya, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan dari kelompok lain. Iya, silakan. Bisa dibuat inovasi seperti mendaur ulangnya, jadi benda-benda yang lebih bermanfaat. Terima kasih sudah cukup menjawab dari kelompok tekstur. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan, silakan. Boleh berdiri supaya suaranya lebih terdengar. Kenapa ekobrik bisa efektif untuk masalah lingkungan? Untuk masalah lingkungan. Karena ekobrik itu kan terbuat dari sampah atau plastik. Nah, dari kita tuh bisa memasukkan sampah-sampah itu ke dalam botol lalu memadatkannya. Ya, silakan. Boleh disimpulkan untuk hasil presentasinya dari kelompok Fakta Hunter. Baik teman-teman, kami akan memberikan kesimpulan dari hasil observasi yang dibuat mengenai ekobrik. Ada paragraf 1 yaitu bagian pembuka karena di sana menjelaskan mengenai apa itu ekobrik. Pada paragraf kedua merupakan bagian isi karena menjelaskan mengenai fungsi ekobrik dan juga pengamatan terhadap penggunaan sampah.
Dan paragraf ketiga mengenai bagian tujuh, karena di sana terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa ekonomi dapat menjadi pertimbangan kita untuk lebih aktif dalam penggunaan sangat profil. Baik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila kekurangan dan salah kata. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok Fakta Hunter ya. Selanjutnya kita akan tayangkan lagi dari kelompok di sini udah masuk kelompok detektif objek. Ya, silakan maju ke depan. Boleh disiapkan pertanyaannya seperti biasa ya. Ada yel-yel tidak dari kelompok ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok detektif objek akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi yang kami buat. Topik laporan yang kami pilih yaitu mengobservasi bawang daun. Tujuan dari observasi ini adalah mengamati tanaman bawang daun baik dari segi penanamannya maupun dari pertumbuhannya. Data yang kami temukan adalah bawang daun yang ada di sekolah kita ditanam di polybag, botol bekas, dan ember kecil. Penanamannya harus dijaga secara teratur. Tanaman bawang daun harus mendapatkan sinar matahari yang cukup, disiram secara teratur dan diberi pupuk, sehingga bawang daun bisa bertumbuh dengan cepat. Teks laporan hasil observasi. Pada paragraf pertama, bagian berupa bawang daun merupakan jenis sayuran dari kelompok bawang yang banyak digunakan dalam masakan. Dalam masakan Indonesia, bawang daun bisa ditemukan misalnya dalam martabak telur sebagai bagian dari sup atau sebagai bumbu tabur seperti pada soto. Paragraf kedua, nama-nama ini bawang daun adalah jenis bawang original. Nama lain dalam bahasa asing untuk tumbuhan ini termasuk spring onion, scallion, dan salad onion. Nama-nama ini dapat berarti jamak karena dipakai untuk sejumlah tumbuhan serupa atau tumbuhan bawang berdaun yang lain dari genus Allium. Paragraf ketiga merupakan bagian dari penutup. Daun bawang merupakan penanaman yang diberikan untuk daun yang berasal dari tumbuhan bawang merah. Nantinya jika dibiarkan, umbinya membesar akan menjadi bawang merah seperti yang kita ketahui. Dengan penanaman yang baik, bawang daun yang tumbuh akan sangat bagus. Mungkin sekian penyampaian dari kami. Ada pertanyaan? Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Karena objek ini merupakan salah satu tanaman yang dipilih oleh sekolah kita sebagai program bagi siswa peserta didik kelas 7, sehingga kami sangat tertarik karena topik ini masih sangat baik. Ya, jadi faktual ya, benar-benar sedang kita laksanakan ya program ini ya, proyek ini menanam tanaman bawang daun di sekolah. Di rumah juga kalian menanam tidak? Menanam apa saja di rumah? Cabai, ada yang ada karena menurut kalian mudah tidak menanam bawang daun itu? Mudah ya, bisa kalian praktekkan juga sendiri di rumah ya. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Apakah semua siswa di SMP 2 menanam bawang daun dan kenapa harus menanam bawang daun?
Silakan. Seluruh siswa mungkin ditugaskan dari kelas 7 maupun 8. Saat itu ditugaskan untuk menanam bawang daun. 2, yang satu dibawa ke sekolah, yang satu di rumah. Kenapa kita harus menanam bawang daun ini? Karena sebagai siswa yang baik kita harus mengikuti program yang diadakan oleh sekolah. Baik ya, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Dari kelompok lain yang belum bertanya silakan. Mengenai struktur teks laporan hasil observasinya, apakah sudah sesuai atau belum menurut pendapat kalian? Boleh memberikan pendapat. Alasannya kenapa? Dari kelompok teks struktur, siapa yang mau memberikan pendapat dan penjelasan? Boleh. Menurut kelompok saya, Boleh berdiri, boleh. menurut kelompok saya sudah sangat Sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Ada bagian apa saja yang kalian pahami dari hasil laporan observasi yang disajikan oleh kelompok detektif objek? Bukannya ada? Kemudian ya, ada bagian itu ya. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Sudah cukup. Silakan. Boleh disimpulkan. Kesimpulan dari hasil observasi kelompok kami yaitu dalam bagian pembuka terdapat jenis-jenis atau terdapat pengertian dari pengelompokan bawang daun, juga manfaat bawang daun. Dari isi ada bahasa asing yang bisa kita sebutkan untuk nama lain dari bawang daun, dan ada bagian penutup. Karena di sini di bagian penutup ada penanaman yang baik itu manfaatnya seperti apa kepada bawang daun yang kita tanam. Untuk bawang daun yang kita tanam. Bagaimana penilaiannya? Bagus ya? Bagus. Hasil observasi yang dibuat oleh kelompok detektif objek. Boleh berikan tepuk tangan? Mungkin sekian penyampaian dari kami, semoga bermanfaat. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok detektif objek. Selanjutnya kita ke kelompok bahasa baku school. Ya, silakan berikan semangatnya. Siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bahasa baku school akan membacakan hasil laporan dari kelompok kami. Topik laporan ini adalah pemanasan global dan tujuan pembuatan laporan ini untuk mengetahui berbagai data dan fakta mengenai pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Pemanasan global menjadi isu global karena tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia saja, melainkan hampir seluruh belahan dunia. Beberapa organisasi seperti World Wildlife Fund, Life International, WMO, WCMC, dan Greenpeace memaparkan kekhawatiran mereka terhadap peristiwa itu. Penyebab terjadinya pemanasan global adalah sebagai peningkatan gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar atau batu bara atau pembakaran gas
Siapkan pertanyaannya. Yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari plastik yang terkena sinar matahari dikatakan sebagai salah satu penyebab utama pemanasan global. Juga menjadi sumber lain dari boros penggunaan listrik. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara. 5. Polusi udara akibat asap industri pabrik. Asap yang dihasilkan industri pabrik mengakibatkan polusi udara hingga pemanasan global. 6. Penebangan pohon, kerusakan dan pembakaran hutan. Kerusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Dampak pembakaran global adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. 2. Mencairnya glasier sehingga permukaan air laut menguap dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. 3. Meningkatkan suhu akan menyebabkan luasnya kepunahan spesies dan kekurangan pada organisme dan ekosistem. 4. Hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengaturan air laut, padahal banyak spesies air yang hidup bergantung pada terumbu karang. 5. Curah hujan dan cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan terjadinya hasil panen. 6. Lapisan ozon atau oksigen pada atmosfer menipis. Baik. Pemanasan global tidak dapat dihindari dan dihentikan secara menyeluruh, namun dapat diperlambat. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan guna memperlambat terjadinya pemanasan global. 1. Konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dan penghijauan lahan-lahan dengan kondisi yang kritis. 2. Menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, minyak bumi dan batu bara yang menghasilkan banyak emisi karbon dari proses pembakarannya. Baik. 3. Daur ulang dan efisiensi energi. Daur ulang dan efisiensi dapat dilakukan dengan cara mengganti kompor minyak dan biogas dengan biogas. 4. Edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Masyarakat dunia perlu memiliki edukasi dan pemahaman terhadap masalah lingkungan agar sama-sama bersatu untuk menanggulangi masalah tersebut. Baik, selanjutnya boleh dibuka pertanyaan pertama dari kelompok. Jangan lupa namanya siapa dan ajukan pertanyaan ya. Mengapa kelompok kuasa bagus kuat tertarik untuk mengamati pemanasan global? Silakan. Karena kan pemanasan global itu merupakan suatu masalah yang cukup penting. Jadi kita ingin tahu. Baik, ada yang mau bertanya lagi dari kelompok mana? Silakan. Apa fakta yang termasuk dalam teks tersebut? Dapatkah kelompok kalian menjelaskan fakta yang ada pada teks tersebut? Silakan. Faktanya adalah penyebab terjadinya pemanasan global yaitu karena meningkatnya gas rumah kaca, efek rumah kaca, polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, boros penggunaan listrik, polusi udara akibat asap industri pabrik, penebangan pohon, kerusakan dan pembakaran hutan. Betul. Kalian merasakan tidak saat ini cuaca atau suhu udara saat ini terasa panas? Ya, kalau dulu itu pagi-pagi tidak sepanas ini ya. Nah, sekarang suhunya naik, yaitu karena apa? Efek dari rumah kaca ya, pemanasan global. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengurangi efek dari pemanasan global? Apa? 1. Apa? Mengurangi sampah plastik itu adalah salah satu yang bisa kita salah satu cara yang bisa kita lakukan. Selain itu apa? Di rumah misalnya
Kalau di rumah bisa mendaur ulang sampah. Ada sampah dari dapur ya, ada sampah organik dan non-organik yang bisa kalian pilah. Kemudian apalagi yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global? Apalagi yang sedang kalian lakukan di sekolah ini? Penghijauan, betul. Kita harus sering berupaya ya, salah satunya dengan menanam apa yang sudah kalian lakukan dari kelompok apa tadi pengamatannya? Mengamati apa? Daun bawang, hortikultura, apalagi tanaman-tanaman yang mudah kita rawat dan kita tanam. Itu adalah salah satu bentuk ya kepedulian kita terhadap apa? Lingkungan. Mohon maaf, bisa dipahami? Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Kalau begitu silakan disimpulkan. Mulanya pada bagian pembukaan terdapat pengertian pemanasan global, lalu pada bagian ini terdapat penyebab terjadinya pemanasan global, dan pada bagian penutup terdapat upaya untuk memperlambat terjadinya pemanasan global. Terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Wah, bagus-bagus sekali ya hasil laporan observasinya. Mudah-mudahan apa yang bisa kalian amati, apa yang sudah kalian observasi saat ini benar-benar betul memberikan dampak dan manfaatnya untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ibu mau tanya nih, kenapa sih kita harus melakukan observasi dan menulis laporan hasil observasi? Untuk apa tujuannya? Kenapa kalian melakukan hal tersebut? Silakan, ada yang mau memberikan pendapat? Silakan Zidan. Untuk menambah wawasan. Menambah wawasan, pinter. Untuk apa lagi? Silakan Rahma. Untuk mengamati hal-hal yang belum kita tahu. Betul. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Tadi ada kelompok detektif objek. Mengamati mengenai bawang daun. Ternyata bawang daun itu ada kelompok jenis bawang daun ya. Yang kalian tadinya tahu, oh bawang daun untuk masak aja ternyata ada beberapa kelompok jenisnya. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian ada kelompok mana lagi yang tadi membahas mengenai ekobrik ya. Ekobrik, wah ternyata ada inovasi baru. Kita bisa mengurangi sampah plastik dengan cara ya kita mengelola lagi dengan mereduce ya. Ya, kita bisa menggunakan kembali sampah itu menjadi suatu barang yang berguna. Kemudian ada kelompok bangsa baku squad mengamati mengenai global yang sedang hits, yang isu yang sangat krusial saat ini mengenai pemanasan global. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau begitu Ibu mau tanya ya, kita refleksikan dulu ya pembelajaran kita kali ini. Ada pertanyaan di sana sudah kalian jawab? Sudah ya dari masing-masing kelompok. Ada berapa pertanyaan mengenai refleksi pembelajaran kita kali ini? 5. Apa yang paling kamu pelajari dari proses menulis teks laporan hasil observasi kali ini? Siapa yang akan memberikan refleksi? Silakan dari kelompok. Boleh? Kelompok detektif objek. Berdiri boleh?
Baik. teliti ya Bu. Baik. Biar bisa bagus gitu. Bagus. Ada angka-angka daun bawang. Baik, terima kasih Rahma dari kelompok detektif objek. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu saat mengumpulkan data untuk laporan observasi? Apakah kamu merasa tertantang, senang, atau bingung? Senang. Kelompok bahasa baku squad bagaimana? Senang? Detektif objek senang? Teks struktur? Fakta hunter? Oke. Semua senang? Oke. Bagian mana dari menulis laporan hasil observasi yang menurutmu paling mudah? Dan bagian mana yang paling sulit? Silakan. Yang bagian paling mudah, bagian mana? Yang paling sulit, bagian mana? Silakan. Devina, silakan. Menurut kelompok detektif objek. Yang paling mudah Saat menulis pembuka. mengenalkan daun bawang saja. Oke. Dan bagian yang tersulit yaitu saat menuliskan isi karena Bagian isi. menuliskan isi kita harus menjelaskan Daun bawang. Terima kasih Devina. Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan bagaimana yang menurut kalian paling mudah dan bagaimana yang menurut kalian paling sulit? Silakan, boleh berdiri. Siapa yang mau mewakilkan dari kelompok Fakta Hunter? Bagian pembuka. Hanya kita bisa memberitahu informasinya dengan mudah. ya. Untuk yang paling sulit mungkin ada di isi karena Baik. banyak data yang harus dimasukkan dan datanya harus sesuai dengan Harus sesuai ya, datanya harus sesuai dan harus dicari juga ya fakta atau kebenarannya. Betul. Terima kasih Fakta Hunter atas penjelasannya. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau memberikan? Sudah cukup ya. Nah, ya. Pertanyaan selanjutnya. Seberapa puas kamu dengan hasil laporan observasimu? Hasil laporan observasimu apakah sudah puas atau ada yang ingin harus diperbaiki? Sangat puas. Kelompok ini? Sangat puas. Kelompok ini? Baik. Bagaimana pembelajaran ini membantumu dalam memahami pentingnya observasi? Menurut kamu? Membantu, ya, membantu kamu dalam mengobservasi. Ya, jadi itu hal-hal yang sudah kita lalui bersama, mudah-mudahan bisa memudahkan kalian ya dalam mengamati suatu objek yang mungkin sangat menarik untuk kita amati. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ibu ada asesmen formatif untuk kalian. Silakan disiapkan gadgetnya. Kemudian masuk ke joinmyquiz.com. Ada kodenya, kalau di barcode juga bisa. Silakan. Untuk lebih mengetahui pemahaman kalian saat pembelajaran ini, Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sudah bar. Dua tiga lima tiga 7308. Oh, baik. Coba dengan barcode. Nah, ini barcode-nya nih.
Jangan dulu. Sudah masuk semuanya? Sudah, Ibu belum klik mulai ya. Siap? 1. Ya, siap. Oh, udah. Nanti Bentar. Belum dimulai, Maulida. Jangan lupa ditulis namanya yang jelas. Sudah berapa orang, Iman, yang masuk? 8 orang. Belum. Belum kok Ibu belum mulai. 1, 2, 3, mulai. 3, 2, 1, go. Ada Ananda Dea, Andini, ada Aulia. Ya, Naura ada di posisi 1. Disusul oleh Iman. Posisi ketiga ada Zahrani. Keempat, Iman maju lagi. Posisi kedua, Aulia memimpin. Ya. Disusul oleh Elvina. Zahrani posisi kedua. Elvina posisi 1, disusul Zaidan. Kemudian Aulia masuk posisi 2. Elvina masih bertahan di posisi 1. Elvina posisi 1. Citra naik ke posisi 2. Ada Aulia masuk ke posisi 2. Zaidan, ayo, masih di posisi 4 Zaidan. Naura ketiga. Elvina masih bertahan. Aulia, Citra kedua. Ada Naura masuk posisi kedua. Citra, Zaidan, Aulia. Iman, mana Iman? Kemana Iman? Terperosok jauh Iman. Ayo yang masih di bawah naik. Ayo Zahira, masuk, ayo naik. Elvina masih bertahan ya. Ya, Elvina sudah menyelesaikan. Peringkat ke-1 sudah menyelesaikan 10 soal. Aulia, 1 soal lagi. Iya. Naura. Iya, Elvina sudah selesai. Naura sudah selesai. Elvina dengan skor 9.780. Naura 9.300. Baik anak-anak, juara pertama siapa? Ya, tepuk tangan. Elvina menjawab 10 soal betul dengan performa nilai 9.780. Kemudian posisi yang kedua oleh Naura. Mana Naura? Ya, tepuk tangan. Menjawab 10 soal betul semua dengan skor nilai 9.300. Dan yang ketiga, siapa? Mana Aulia? Ya, boleh tepuk tangan. Ya, Ibu Piki, Ibu rasa semuanya sudah paham ya mengenai materi kita kali ini. Apa materinya? Menulis teks laporan hasil observasi. Kalian tidak hanya berhenti sampai saat ini, tapi kalian bisa
terus melakukan observasi, terus melakukan pengamatan, mau di sekolah, di lingkungan sekitar kalian, di rumah atau dimanapun ya. Dan insya Allah pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Semuanya senang? Senang. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, bab 2 mengenai iklan, slogan, dan poster. Tolong dibaca di rumah ya, dan kalian sering-sering membaca buku ya di rumah ya. Siap ya? Siap. Ya. Bagaimana tim kelompok detektif objek? Detektif objek, siap. Kelompok? Teks terstruktur. Siap. Kelompok? Siap. Kelompok? Fokus kuat. Ya. Tepuk tangan semuanya. Ini kita lebih semangat lagi. Seperti biasa kita tutup dengan ice breaking ya. Ice breaking-nya masih ingat? Bersedia, siap, door. Kemudian kalian sebutkan satu kelompok yang akan kalian tunjuk. Ibu panggil dari siap ya, tidak ada jeda, semua konsentrasi. Detektif objek. Bersedia, siap. Door. Teks struktur. Siap. Siap. Door. Bahasa maklumat. Siap. Siap. Door. Bersedia, siap. Door. Detektif objek. Bersedia, siap. Door. Bahasa maksud. Siap. Siap. Door. Teks struktur. Siap. Siap. Door. Kuat, fokus kuat. Siap. Siap. Door. Teks struktur. Siap. Siap. Bersedia, siap. Door. Siap. Bersedia, siap. Door. Teks struktur. Siap. Siap. Door. Bahasa fokus kuat. Siap. Siap. Door. Teks struktur. Siap. Siap. Door. Kanan. Bersedia, siap. Door. Siap. Siap. Door. Detektif objek. Bersedia, siap. Door. Patahan. Aduh. Bersedia, siap. Door. Detektif objek. Bersedia, siap. Door. Rasa fokus. Siap. Siap. Door. Antar. Bersedia, siap. Door. Siap. Siap. Dah. Baik, Ibu mau tanya dari kelompok detektif objek mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Senang. Seru. Senang, tertantang. Tertantang. Sudah belajar apa saja hari ini? Struktur. Tes struktur, laporan. Observasi. Tuh. Terus ini buat teks deskripsi. Baik, terima kasih. Kemudian apa yang kira-kira belum dipahami dari pembelajaran kita kali ini? Tidak ada. Kira-kira ada hal yang ingin kalian perbaiki tidak dari materi pembelajaran kita kali ini? Lebih sering berlatih untuk membuat hashtag Hasil observasi. Baik, kelompok mana ya? Kelompok mana ya? Ini deh. Oke, baik. Kelompok Fakta Hunter. Sudah belajar apa hari ini? Observasi. Apalagi? Fakta dan data. Apalagi? Teks deskripsi dan eksposisi. Betul. Apalagi? belajar mengamati Objek sekitar yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Ada hal-hal yang menurut kalian harus saya lebih pahami atau kurang saya pahami apa?
Dalam proses pembuatan struktur ya. Nah, kira-kira apa yang harus kalian lakukan supaya dalam proses pembuatan struktur itu lebih mudah? Pertama, tentunya mengamati dulu objek yang akan Betul. observasi. Baik. Mencari data dan informasi dari banyak media. Sudah mudah mencari informasi, bisa dicari di digital. Baik. Kelompok sekuat bahasa baku. Apa yang 10 rame, Bu. 10 berapa nilainya? 10/10. Oke, terima kasih. Jadi apa saja yang sudah kalian pelajari saat ini? Cara menulis teks laporan hasil observasi. Baik. Cara cari fakta sama datanya. Fakta data. Menanggulangi pemanasan global yang sudah kalian observasi. Ya, kira-kira apa yang harus kalian tingkatkan dalam memahami pembelajaran ini? Ketika presentasi, apa yang harus kalian lebih diperbaiki dalam presentasi? Harus lebih luas lagi. Oke, percaya diri. Berbicaranya harus lebih luas lagi. Berarti kalian harus terus berlatih untuk berbicara. Tepuk tangan untuk Hantu. Kelompok ini, apa yang sudah kalian pelajari saat ini? Banyak. Satu. Struktur teks, struktur laporan, hasil observasi. Apalagi? Baik, yang apalagi? Fakta dan data. Kira-kira apa yang harus kamu perbaiki dalam proses pembelajaran kita hari ini? Kekompakan kelompok, apalagi? Kekompakan dalam kelompok, apalagi yang harus kalian perbaiki dan kalian tingkatkan? Sudah ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa. Yeay, tugas terlaksana dengan sempurna. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat ya. Silakan ditutup dengan doa oleh Siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi anak-anak.